alumni bimbingan Kiai Kabupaten Sleman tahun 2017. Alhamdulillah tasih dipun paringi gesang, dipun paringi sehat, dipun paringi sempat longgar. Sakit kempal rutin dan belum malah ahsan ada beberapa kali. Nabi haji malah sampai Al-Bad 2017 ini kalau sih rutin ketemu. Yang pertama nanti seperti ya bukan tahu soalnya itu bukan kompak. Ternyata haji yang kita itu sama-sama suan baitullah untuk meningkatkan kualitas kita itu juga tidak semuanya bisa menghasilkan kualitas masa yang bagus. Mila saat ini pun belum mantap, terus belum tawas apresiasi Al-Bad 2017 Kabupaten Sleman. Lanjut ini, pokoknya sampai habis. Sampai habis. Jadi nanti yang terakhir tidak tentu yang muda lupa, yang tua yang awet. Sampai habis aku usahakan untuk bersama-sama kita saling mengingatkan, bersemangat untuk membuka kemakmuran, bukan menjaga dan mempertahankan, tapi membuka mabrur itu hanya Allah yang tahu. Dan mabrur itu harus 3/3, tidak bisa 2/3. Pulau lan panjenengan maksimal baru 2/3 itu orang matematis. Mabrur qabla haji mudah-mudahan 1/10. Ketika kita belum embarkasi, kita masih persiapan ada bimbingan di Alba, bimbingan di kecamatan, bimbingan di Kemang. Itu semuanya adalah pasca haji. Mudah-mudahan mabrur. Yo ilmune, yo kegiatannya, yo sangune, yo biayanya, semua mendukung kemakmuran. Kalau itu mabrur maka 1/3. Kemudian embarkasi berangkat sampai debarkasi pulang, di tengahnya ada intra haji atau inggal haji. Mudah-mudahan belum juga. Jadi qabla haji, insya Allah dan mudah-mudahan mabrur. Kalau ada kekurangannya ya disadari dimaklumi, tidak mungkin sempurna. Pasti ada kekurangannya. Anggap saja sempurna maka qabla haji 1/3. Inggal haji atau intra haji 1/3 lagi menjadi 2/3. Itu yang sudah di tangan kita. Mudah-mudahan qabla hajinya mabrur, inggal hajinya sejak wuku, tawaf, sa'i, ta'alul juga mabrur. Maka maksimal secara angka statistik atau matematik kita itu baru 2/3. Dan belum boleh mengklaim mabrur. Belum. Klaim mabrur itu kalau tidak 3/3. Nah sekarang kita di etapa ketiga namanya ba'dal haji. Berhaji. Kapan kita itu tahu akhirnya? Ya setelah kita meninggal. Maka siapa di antara kita yang meninggal duluan akan lebih tahu. Dan mudah-mudahan ketemu mabrur sesungguhnya. Kalau matur, yang penting yang perlu pulang pada saat mereka mungkin dilanjutkan sampai habis. Ya. Sampai entek pokoknya. Mana menentu rakat, entek gampang nih, mungkin rakat. Sehingga yang kurang. Jadi nanti yang hidup yang paling lama, anggota DPR Pak Haji. 126 kurangi 11. 126 kurangi 11. Penonton minusnya 115. Nanti akan beri 100, 190. Nah nanti yang terakhir itu justru itu penjaga utama. Nah kira-kira jono kasih yang cemplung ke dan mencita majalah dan itu amanah. Dan ini adalah lanjutan dari betapa pentingnya kita itu memberikan jargon mabrur. Maksimal kita baru 2/3 kalau mau mengklaim. Dan tidak bisa 2/3 itu penuh. Penuhnya itu nanti 3/3.
Nah sekarang kita di etap yang ketiga, mudah-mudahan sedang masih memburu mabrur ba'dal haji. Secara teori ilmu, mabrur itu adalah kewenangan Allah. Tidak ada balasan kecuali bagi haji mabrur. Tidak ada, haji mabrur itu tidak ada, kata-katanya tidak ada. Kecuali, berarti memang pengecualian. Tidak semua haji mabrur. Ya kita semua mudah-mudahan mabrur. Tapi mungkin bisa jadi ada haji yang tidak mabrur dan tidak bisa masuk surga. Tapi secara pendekatan keilmuan sebagaimana Rasulullah sampaikan, al-hajju al-mabruru, haji mabrur menurut Allah itu tidak ada balasan kecuali surga, dan itu kewenangan Allah. Kita tidak bisa ngarani. Tapi yang kewenangan Rasulullah menyampaikan al-hajju al-mabruru ada dua. Satu, antakuna halatuhu ahsana halatin min qabl. Cici kaji mabrur kuwi menurut hadis Rasulullah. Kaji sing bar kaji wonge dadi luwih apik. Nek bar kaji kok dadi ora luwih apik, yo mabur mingan. Makyur. Maka menjadi tugas pribadi masing-masing memperbaiki diri, ya. Memperbaiki diri ya ora kudu sampurna. Ya, yang penting ada upaya upgrade. Upgrade itu meningkatkan kualitas. Ya kualitas di hadapan Allah, tapi juga kualitas di hadapan manusia. Al-hajju mabrur halatuhu ahsana halatin min qabl. Kondisinya setelah haji menjadi lebih baik. Lebih baik apanya? Rohaninya, ibadahnya, perhatiannya. Boten kok rupane lan tampile ngono kaya krepo. Kaya cekek, kaya krepo, bukan. Yang dimaksud ihsan lebih baik itu kualitas rohaninya. Dan yang kedua, wa an yakuna qudwatan li ahli baladihi. Pertama menjadi lebih baik setelah haji. Yang kedua, an yakuna qudwatan, menjadi qudwah li ahli baladihi, untuk keluarga sak negara. Nah, negara ya pengertiannya bukan negara nasional state kalau Indonesia, bukan. Bagi keluarga besarnya, bagi masyarakatnya. Jadi secara pribadi ada upgrading menjadi lebih baik. Sebagai pribadi, sebagai suami jadi lebih baik, sebagai istri jelas. Apalagi yang hajinya suami istri, ingat. Nah, kondisinya barkasi itu malah lebih sering senang padu, itu kriteria orang mabrur. Nek kalau mak padu, jomin kalau ya orang bar padu disadari, jalur ngapura dan sebagainya. Jadi upgrading pribadi menjadi lebih baik. Kemudian yang kedua, sosialita. Aku ngaku duatan di ahli baladi. Dia menjadi kudua di kiro tengene, di bangsa negaranya, di masyarakat. Kudua itu apa? Saya itu sampai beberapa saat lama mengatakan kudua itu teladan. Padahal ada uswah hasanah. Yang ngono bedanya uswah karo kudua itu apa? Mendapati pencerahan itu ketika ada tulisannya Profesor Dr. Din Samsudin. Kalau uswah hasanah itu teladan contoh apik kanggo kiwone. Kalau qudwah itu artinya apa? Kepeloporan kebaikan. Dan ini sifatnya sosialita. Ya, sosialita itu ya serawung. Ada yang bisa dipegang, walaupun tentu haji mabrur itu konsempurno ya orang mungkin. Apalagi kita itu masih serawung, masih kurang. Tapi kudwah itu kepeloporan dan kebaikan. Dan dalam ilmu manajemen yang namanya pelopor itu kriteria atau karakternya 3. Nek cara Jawa siji wani kangelan.
loro gelem kelangan, sing telu pantang nutungan. Angel bapak tenan mabrur. Qudwah itu kepeloporan kebaikan. Angel dan saya singgung tadi. Yang namanya kumpulan kados mangke mboten wong wani kangelan pilih ora mangkat. Angel. Pembalai ngurusi kados ngeten menika Pak Bunyamin sampean jadi ketua alibasi gondorek gitu. Saya udah kula ning takon ora butuh jawab. Angel boten yo angel, tapi wani. Kenapa? Karena memang ingin tampil sebagai kudwah. Angel we wani. Udah kepala KUA biyen mun para ngono bayar, Pak. Angel-angel ngomong undangan. Ada ketua Alkra, ketua Oh, bayarnya itu Pak Bunyamin Sultan ketua koper. Ada ketua di koper, ini kan di Pak ketua koper. Paham betul. Jadi kenapa? Niki barang angel loh dengan kumpul meten menika. Angel, waktu waktune yo angel. Golek waktu juga, pemenang waktu masih sibuk, masih punya banyak tugas tanggung jawab, lu kalau kegiatan, kalau Pak Haji ulu-ulu wae, oh, angel atur waktu ini jadwalnya tenis ya malah konas. Itu oke. Apa meneh ngurusi kelurahan tua dikon jabat PLT dukuh menti pirang-pirang kok. Dadi Pimpro niku pimpinan proyek terpadu. Itu ya terpadu ini kalau lapangan itu gambarnya tukang padu. Padu garis. Jadi salah satu kriteria atau karakter niku watak yang harus dan secara pribadi buahnya wani kangelan angel we penjenengan yang pasca haji rata-rata diharap-harap lan dipercaya di tengah umat untuk nandangi barang-barang angel tanpa honor keporo marah wis pangelan kudu wani sing nomor loro gelem kelangan wis angel isih kudu cucul apa meneh ditarget sebulan kudu sak juta niku yo apik. Nek ora mergo pancen gelem kelangan, wah pilih ora tamangkat wae ben ora tanggung. Dan ini adalah penunjang. Harusnya kita berterima kasih geneo ono turahan didik cilik-cilik didik para pensiunan itu barang ra yo ora tau nyambut gawe sasi untuk bayar. Jadi bayare dhewe mriko. Jadi wani kangelan angel-angel yo kadang-kadang rata-rata haji itu di rumah masing-masing itu kan menjadi pengurus opo dan itu angel-angel dilakoni sholat 5 waktu niku yo angel-angel dilakoni lunyu-lunyu penek. Kriteria atau karakter yang kedua gelem kelangan cucul niku gelem ora entuk honor, isi jujur dan sebagainya. Tetapi karena memang itu pemenuhan kriteria kepeloporan, maka ya dilakukan. Dan yang ketiga ini yang berat, lebih berat sebenarnya, itu pantang mutungan. Kamu kan soyo-soyo uang itu soyo tua, soyo cuket, soyo gampang mutung, soyo gampang tersinggung, soyo gampang nesu dan sebagainya. Maka wa'an yakun qudwatan li ahli baladihi. Saya itu tertariknya malah dengan Pak Dr. Dinsafuddin. Ternyata qudwatan itu artinya maksudnya kepeloporan dalam kebaikan. Bila itu Bapak Derek Kula Sedoyo, tidak mungkin kita sempurna walaupun sudah haji dan ingin mabrur. Siapa di antara kita yang tidak ingin haji mabrur? Ruginya. Terus angel-angel dilakoni, ragate yo akeh, tur yo kesel. Pinten dinten jenengan kelingan boten perjalanan 40 hari. Belum nek pas tugas 42 hari. Sadurunge panjenengan berangkat apa meneh dilalae pas turun panjenengan langsung kondur kula durungan san bali mergo ngurusi
ono pasien titipan sing kudu diterke tekan rumah sakit, tekan omahe bareng. Dan sekarang perkembangan terkini sekedar info saja, lobby-lobby pemerintah. Kalau berhasil nanti haji Indonesia tidak harus 40 hari, tapi cukup 30 karena dipangkas. Pemulangannya lewat bandara internasional Stoik. Ini lagi lobby. Ini kami haji kan bagian datang. Pulau panjenengan yang alhamdulillah sak rupa-rupa wis mangkat, wis bisa wukuf, bisa tawaf, bisa sa'i, bisa tahallul, pun bisa bali, embarkasi sampai debarkasi, lan sak menika kantun 1/3 pertaruhan finishing touch, sentuhan akhir yang do kepingin haji mabrur, bukan hanya secara teori ilmu tetapi nyata. Disinilah sekaranglah kita bertaruh di 1/3 terakhir, yakni badal haji. Kalau difasilitasi sono pertemuan, itu jadi boten apa-apa, tetapi diwonteni agar bisa saling ingat-ingatkan, saling bersama-sama, berjamaah, sedekah berjamaah, harus nyumbang berjamaah. Gitu. Ada kemudian yang sakit juga kita saling mengabari, kita doakan bersama. Saya tadi dikabari di antara keluarga kerabat kita, Ibu Haja Siti Rahayu, Ibu Marjini, sama ngendang gerak. Sarang-sarang mau kita lesanakan, kita doakan, mungkin-mungkin pinaringan sehat, ya, pinaringan sehat, nah, pinaringan sembuh. Ibu Marjini mesti sembuh, mau sembuh. Bener sih, ondur ya mesti sembuh, pasti. Pokok sami kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in warhamhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antas syafi ya syafi. Antas syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama isfi uftana lina Ibu Haja Siti Rahayu wa Ibu Haja Marjini ya Allah isfi ya Allah shifa'an la yughadiru saqama Allahumma anta as-syafi ya syafi isfi Uhtana ilina Siti Rahayu wa Marjini Cipakan dan juga Tirusapa. Puji Allah, saya itu penjenengan dan ingkang paring mantun, boten wonten mantun kecuali saking mantun panjenengan. Kula sedaya gunaken mantun itu sedherek kula kalih Ibu Siti Rahayu kaliyan Ibu Marjini. Mugi panjenengan paring sehat, mugi panjenengan paring pangapunten dosa dan khilafipun, mugi panjenengan mengangkat segala penyakitnya. Mantun ingkang boten mati kumat. Allahumma anta syafi, anta syafi, anta syafi. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin bagi doa ini kangen, mungkin dadoso tebus saking silap lan dosa pun, dan mungkin kula panjenengan ingkang sami sehat, sami sempat menika leres-leres mensyukurinya. As-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihhati la yaroha ilal mardhon. Menika pepatah. Kata-kata bijak dari arah bahasa. Kesehatan itu adalah mahkota di kepalanya orang yang sehat. Jadi kalau panjenengan yang sedang sehat ini seperti bermahkota di kepalanya. Layar roha, tapi tidak dapat melihatnya illa al-mardo, kecuali orang-orang yang sakit. Jadi yang bisa melihat kita itu ada mahkota di kepalanya adalah para pasien. Ya.
Maka ketika kita sehat, kita seperti tidak sadar kita itu punya mahkota. Mahkota itu simbol raja, simbol subin, simbol kuasa. Maka ketika kita itu sehat itu, kita itu mau apa-apa bebas. Kita kuasa. Tetapi hadis Nabi menegaskan as-sehatu apa? Nikmatan gunung fihi makatun minanas as-sehatu warfar. Ada dua nikmat yang sering banyak orang itu melupakannya, yakni sehat dan Sempat. sempat. Jadi sehat, ya di sempat. Ojo sehat pamit, orang sehat. Termasuk dalam rangka mengupgrade diri masing-masing menjadi lebih baik di hadapan manusia, lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita sama-sama sak rupa-rupa sak bisane sak petane karo menyadari tidak mungkin sempurna, apalagi sing sering srawuh sing sak omah suami istri kan eleke wis ngerti. Ora usah omah sering ketemu kalau kula panggil Pak Haji ulu niku ketemu terus niku yo kadang-kadang ya tahu kekurangan masing-masing dan mari disadari sebagai ketidaksempurnaan, tetapi berusaha untuk menjadi pelopor. Ibu bapak, itu terkait dengan mengingatkan haji mabrur, bahwa haji mabrur itu tidak bisa diklaim oleh manusia. Sebagai karunia Allah, balasannya tidak ada kecuali surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang tidak ada balasan tapi dikecualikan itu karena masuk surga bersama. Amin. Kalau sudah bersama kayak begini, wis biasa ketemu, biasa ingat mengingatkan. Nanti kalau kita masuk surga, tolong sama dicari. Termasuk kalau pulau sing jarene mantan ketua kloter kan beberapa kali menjadi narasumber. Nek panjenengan mengetahui swarga kok ternyata di pemeriksaan kok pulau dereng wonten. Iku berarti pulau dereng mati bersama. Utangi nek pun ya tulung digoleki. Sapa ngerti butuh pitulungan. Iki mantan ketua kloter orang. Oh jumlahnya lagi krekel-krekel mantulungi. Iki kula mawon iki contoh, iki contoh sampeyan ndak terus. Besok marilah kita sama-sama konkretisasi. Konkretkan anggenipun sareng-sareng. Mangkat bareng dan ngungkuh bareng. Turu Kalau niku penjenengan itu dulu di Mina itu 2 hari atau 3 hari? 3 hari. 3 hari. Saya Tarwiyah dulu. Oh ya, dan tarwiyah. Dan jadi sunnahnya haji itu tarwiyah. Ini pulau Delik. urung tahu. Pak Manggio urung wis tahu. Pas dadi petugas yo tahu. Jadi mangkat bareng bareng. Dibayar. Muga-muga sok bisa bareng. Dan konsentrasi bersama itu betul-betul ada efeknya. Kalau sing ngelegake merloke kami rajin berkumpul, niku insya Allah berpeluang untuk ditanggung oleh ketua alumni. Sama-sama dan bersama-sama. Ibu bapak, perangan yang kedua saya ingin mengingatkan. Hari ini kita itu berada di hari tanggal keberapa? Hari Ahad betul. Ini tanggal pinter itu Pak Mansio, anggota Majelis Tarjih PDM Sleman itu. Saya ini tanggal pinter Pak. Saya ini 11 Muharram. Ini ngonten sing 10 Suro. Kanggone kula panjenengan saiki 11. Muharram. Kula yo raposo. Ini tanggal 11, kemarin 10 Muharram, dan bulan Muharram ini termasuk Arbaatun Hurum. Ini termasuk bulan-bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab.
Di antara empat itu yang lebih lagi Muharram, karena di bulan Muharram ini ada sakramen bahasa sosiologinya, ada ritual berupa saumu Asyura. Saumu Asyura itu menguasai tanggal 10 bulan Muharram. Dan ini adalah syariatnya Nabi Musa yang direkonstruksi oleh Nabiullah Muhammad dengan satu tambahan, tetapi tambahan itu Nabi Muhammad juga belum sempat. Inilah kalau penjenengan menguasai tanggal 9 berarti penjenengan ngamal ke sunnah hamiyah. Sunnah hamiyah itu sunnah yang Rasulullah baru menginginkan atau mencita-citakan tapi belum sempat. Karena Rasulullah ketika hijrah ke Madinah kemudian mendapati orang Yahudi pada masa di tanggal 10, beliau takon iki do apa iki? Oh, ini do poso 10 Muharram. Ngopo? Karena di hari itu Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Kemudian maka Rasulullah juga masani anak ahaku minal Yahudi bi Musa. Antum aula bi Musa. Kamu itu justru orang beriman, itu orang yang lebih berhak dan lebih dekat kepada Musa daripada orang Yahudi. Pasuku, maka puasanya. Kemudian gampangannya kula ngringkes. Para sahabat ada yang tertutup, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'addimuhu al-yahudu wa nasara. Tapi ya Rasulullah, bukankah ini adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani? Diagungkan bukan hari raya tapi hari besar. Hari raya dengan hari besar akhirnya beda di Indonesia sama. Oh, kalau begitu idza kana al-yaumul muqbil, kalau begitu di tahun mendatang, tahun depan, idza kana yaumul muqbil sunnah at-tasi'ah, kami atau mari kita akan menguasai tanggal 9. Kemudian Ibnu Abbas menegaskan lam ya'ti al-yaumal muqbil hatta tubuh ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ternyata tahun depan yang dicita-citakan oleh Rasulullah beliau tidak menangi karena keburu Rasulullah meninggal. Maka memang disunahkan untuk membedakan atau untuk menyelisihi Yahudi dan Nasrani, kita disunahkan secara harfiah untuk masani tanggal 10. Mila nggih sing paling pokok poso tanggal 10. Yang kepingin ngamal ke sunnah harfiah ya sama 10. Yang ingin tambah 11 ya monggo nekat-nekat untuk memperbanyak puasa di bulan Muharram dan Syuro. Karena bulan Muharram itu afdhalus syami ba'da Ramadan. Mula yo kemarin pasane awake dhewe Jumat, Sabtu atau paling ora Sabtu. Nek kepengin 3 dina ben nyakup kan iki 11 atau 10 Jumat, Sabtu. Nek kepengin dikapit sisan karo Kamis, Senin, ayo Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, 5 dina. Beberapa teman saya belum pernah tapi itu masa bulan Syuro atau Muharram itu tanggal 1 sampai 10. Angsal bukan angsal. Wong memperbanyak puasa itu memang diperintahkan juga. Ini misalnya boten memperbanyak paling boten di tanggal 11. Kenapa? Karena hapus dosa 1 tahun. Nah, menghapus dosa 1 tahun karena bulan Muharram itu bulan mulia. Min asyril hurum, bulan mulia. Karena bulan mulia artinya itu bulan baik. Nah, pelajaran paling penting angge kula panjenengan, apalagi yang sering nyemplung di ranah tradisi kebudayaan,
kesimpulan yang paling efektif untuk menjadi pembelajaran, bulan Suro, bulan Muharram ini bukan bulan sial. Ini adalah Yaumun Adimun Najallahu Musa min Fir'aun. Ini bulan mulia, bukan bulan sial, bukan bulan elek. Di tengah masyarakat kadang-kadang muncul satu pendapat yang berdasarkan antropologi, sosiologi, budaya bahwa Suro kuwi bulan elek. Mula dari ini betul-betul efeknya, apalagi Islam tercapai. Pulau Pak Manggio itu termasuk jadi korban gon sampai bulan Juli untuk pendaftaran mantek betul Pak Manggio. Gaya pulau jan kosong. Ini sebelum 1 Muharram, wis pol-polan sedino 8. Iya. Dilalui lanang papat wedok papat maksudnya. Minggir ke minggir niku sepi. Terus dino Kemis kosong semua yang katanya tanggal 1 Kemis sebenarnya kalau menurut Unified Global Hijri Calendar itu tanggal 1 Muharramnya Kemis. Kemis pun kosong. Tak pilih kalender bulan Juli orang ono sing daftar. Kenapa kira-kira? Mungkin padha wedi utawa padha nganggep nek bulan Muharram bulan Suro kuwi dino elek angker padha nekat. Dan ini terjadi, para penghulu malah jadi korban sesasi orang mau manten. Ini tadi saya lewat di Godia, Kulon Prapatan itu ada. Ini yo paling yo siji loro. Ada di mana, Pak? Kasihan. Milo, satu edukasi bahwa bagi kita semua pemenang singis do Yan ono UMJ kae. ojo melu-melu nanggap bahwa Suro asli. Saking-sakingnya tertanam nganti arep lelungan Suro rawani. Gitu. Ajeng dandani omah Suro we Rawani. arep gawe omah Suro yo rawani. Arep omah-omah Suro yo rawani. Sing wani paling yo siji loro. Sing wani wong mati. Dan ini betul-betul terjadi di tengah kita. Kangge pengen nek perlu memprioritaskan nek arep mantu ge sudah Suro mawon. Nggih. Nggih. Yo kula sih dia anak wadon loro lanang siji. Nek kira-kira ono sugeng besanan ayo Suro wae. Ini kula tahu besanan. Anak-anak pertama sudah punya suami, sudah punya cucu, belum pun cucu setunggal, terus mutu. Jadi marilah kita canangkan dan kita edukasi diri kita dan masyarakat kita, keluarga kita. Suro bukanlah bulan Suro. Ini bahkan bulan baik. Dan di bulan Suro juga ada praktek-praktek yang justru tidak mendekatkan kepada Allah, tetapi mensyirikan. Ono toa muteri witringin misalnya, toa kok muteri witringin dan Saya orang akan nyebut jeneng. Muni saya kan, tapi belum kayak Ibu bapak saudara sekalian yang berbahagia, satu pembelajaran kita bermuharram jangan ikut-ikutan untuk memberi labeling bahwa Muharram atau Suro itu waktu yang tidak baik. Walaupun di tengah masyarakat itu terasa betul, di tengah masyarakat itu terasa betul bahwa Muharram lelungan Suro rawan, nek dua anak lahir ing Suro ya terus mau disurani, digaweke bubur. Nek aku ngomong sebenarnya sudah lupa makan itu bagus-bagus saja, tapi keyakinan koyo wedi ngumpuli koyo wedi marang adab Allah, ini yang harus menjadi perhatian di dalam rangka juga membersihkan diri kita, mengupgrade diri kita, jangan termasuk orang yang mencintai keyakinan seperti mencintai kepada Allah bahkan lebih. Yang kedua, pembelajaran Muharram adalah bagaimana kita mengambil pelajaran
hikmah dan nasihat dari peristiwa besar, yakni hijratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah, yang kita sama sudah menginjakkan kakinya di sana. Rasulullah itu dikomentari bahwa hijrah itu terusir boten. Rasulullah hijrah itu bukan terusir mergoming diambil merespon, enggak. Sejarahnya Rasulullah hijrah itu memang diperintahkan oleh Allah. Dan bayangkan ibu bapak, sekiranya peristiwa hijrah itu terjadi saja, Islam meratakan awal ini, maka pelajaran penting. Dan hijrah Rasulullah itu ada pembelajaran edukasi sosiologi antropologi, bahwa Rasulullah pindah ke Madinah itu melakukan perubahan lebih baik. Yang dirubah apa? Orang tanggung-tanggung budaya, tradisi masyarakat Madinah asli menjadi luar biasa. Dan nyatanya perkembangannya Madinah sampai sekarang itu kota yang sangat indah, tertata rapi, modern. Dari Anas bin Malik, sahabat Rasulullah, dia berkata, "Qatima Rasulullah al-Madinah walahum yaumani yal'abuna fihima wa yabrahuna." Jadi Rasulullah menapakkan kakinya di Madinah itu, orang Madinah asli kala itu punya 2 hari spesial. Walahum yaumani, yang di dalamnya yal'abuna fihima wa yabrahuna. 2 hari spesialnya orang Madinah asli itu yang sudah berjalan rutin menjadi tradisi budaya, bukan sekedar hobi, menjadi budaya, menjadi tradisi. Dan tradisinya yal'abuna fihima wa yabrahuna, berpesta pora, bermain-main, jor-joran. Wong Madinah sadurunge Rasulullah datang hijrah ke sana, duwe rong dino jor-joran, di mana di hari itu boleh apa saja yang tidak boleh di hari yang lain. Maksiat boleh, judi boleh, mabuk boleh, mendem boleh, madon boleh, paribasan jor-joran bojo yo oleh. Ya terjadi. Yal'abuna fihima wa yabrahuna. Perenungan kita Pak, jangankan Rasulullah zaman itu 1400 tahun yang lalu, kita sekarang, atau kalau mau jujur, kita 40 tahun, 50 tahun yang lalu, bangsa tahun 70, 80, nek jenengane tradisi kebudayaan, nek dijarke tanpa usaha meluruskan membangun, cenderung untuk apa-apa boleh, termasuk segala bentuk maksiat. Kita saja jangan zaman Rasulullah, zaman Madinah. Saya itu teringat tahun 70-80, sing jenenge tenggen masyarakat asli kula menika sakira teng kecil sami, sing jenenge tradisi budaya ono tontonan, tanggapan, jadilan mesti kumpulan berbagai maksiat. Selingkuh boleh, mabuk boleh, mendem boleh, madon boleh. Isono polisi kala itu, tapi juga tidak nih, sekarang sudah diatur lebih rapi. Maka masyarakat jahiliyah Madinah lebih parah lagi. Yaumani yal'abuna fihima wa yabrahuna. Rasulullah menghadapi satu kenyataan masyarakat punya tradisi budaya full maksiat. Bagaimana kemudian Rasulullah menanggapinya, merubah tanpa gejolak. Nah ini tantangan dan semabur itu, bagaimana kalau di tengah umat kita, di tengah masyarakat kita, di tengah saudara kita, keluarga kita ada kemungkaran, apa yang harus kita lakukan? Rasulullah palyughayyir, perubahan sosial, bukan palyunakir, bukan palyatul, bukan kon ngeyeli, bukan kon memburuk, bukan. Tapi merubah. Rasulullah melakukan strategi perubahan sosial dengan kekuatannya sebagai presiden. Rasulullah itu presiden kala itu. Maka Rasulullah kemudian merubah. Dalam lukisan hadisnya, riwayatnya, Rasulullah mendikau qad abdala lakumullah bihima khairan minhuma.
Yaumal Fitri wa Yaumal Adha. Allah merubah, Allah mengutusku untuk menyampaikan kepadamu wahai ahlu Madinah, walaupun ahlu Madinah tidak semuanya adalah beriman. Waktu itu masih campuran Yahudi Nasrani. Allah mengubah dua harimu diganti dengan 2 hari yang lebih baik, yakni Idul Fitri dan Idul Adha. Ini mula bukannya sejarah Idul Fitri, Idul Adha. Jadi tidak kok dari Mekah sudah ada Idul Fitri, Idul Adha. Yang Idul Fitri dan Idul Adha semua dikantengi dengan peristiwa ritual sakramen besar. Kalau Idul Fitri dahulu dengan puasa sebulan, wajib dikumi. Nek puasa Asyura kan ming sedina gue ora wajib. Kalau puasa Ramadan 1 bulan gue wajib. Idul Adha dikanteni dengan sakramen besar berupa apa? Haji dan kurban. Maka tidak ada lagi hari raya yang lain. Maka termasuk 10 Muharram itu bukan hari raya yatim. Itu kan Idul Yatama, banyak itu hanya komentar saja, tidak, bukan hari raya. Hari raya hanya 2. Adapun menyantuni anak yatim ya memang diperintahkan sebagai amal ibadah, seluruh bentuk amal ibadah, bukan kok kemudian hari raya anak yatim. Jadi Rasulullah melakukan perubahan di tengah umat. Berbagai maksiat dan kemungkaran itu disebutkan Allah menggantinya dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Pelajaran penting bagi kula panjenengan, perubahan tanpa gejolak. Saat ini panjenengan tokoh umat Islam, haji, tahu ada kemungkaran, ada kemaksiatan, kemudian berusaha menerapkan perubahan itu tanpa gejolak. Sering terjadi perubahan yang tidak terjadi, gejolaknya terjadi. Ini satu peristiwa penting pembelajaran bagi kita bahwa hijrah itu bukan sekedar geser. Walaupun tentu kita tahu bahwa peristiwa hijrah itu peristiwa, betul-betul peristiwa. Bukan cerita dongeng fiksi, peristiwa betul. Di mana pelajaran renungan kita juga, hijrah itu hukumnya wajib. Bayangkan sekiranya kita itu berada di tengah-tengah mereka menjadi umatnya Rasulullah, burung karuan melu, burung karuan. Padahal hukumnya wajib kecuali bagi yang udzur. Apakah ada umat Rasulullah yang kemudian tidak hijrah? Ada karena udzur. Asbabul nuzulnya An-Nisa ayat 100 itu kan ada namanya Damroh bil Jundab. Damroh bin Jundab itu sahabat Rasul yang sudah tua dan udzur sakit keras sehingga dia tidak ikut hijrah. Sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan. Akhirnya kancane dong beritili. Dia sendirian di Mekah. Dia tetap sholat, dia tetap ibadah, tapi sendirian dikepung oleh Quraisy. Maka dia nangis sampai minta kerabatnya yang belum beriman. Aku tulungono, aku terno, aku kepingin nusul Muhammad ke Madinah. Akhirnya diantar hingga kemudian dia di tengah jalan meninggal. Itu menjadi asbabun nuzulnya salah satu ayat bahwa orang yang dengan niat berhijrah karena Allah tidak sampai ke Madinah tapi meninggal di tengah jalan, maka Allah sudah mencatatnya sebagai sebuah keimanan. Jadi hijrah itu mengenaskan sekali menawi kula panjenengan menika merenungi. Bagaimana tidak mengenaskan hijrah muhajirin, orang-orang yang diwajibkan pindah niku dalam cekaman. Ya. Orang-orang yang kaya-kayane wajib hukumnya boten hijrah, dia tidak termasuk beriman. Niku langsung jatuh miskin. Kenapa jatuh miskin? Hartanya semua ditinggal. Dan yang ditinggal itu menjadi rampasan orang Quraisy. Tengkok terus jadi hak milik masing. Kapan-kapan ditili kok. Semua yang tidak bisa dibawa ditinggal aset. Kemudian yang dibawa bongso duit, bongso emas, bongso perbekalan di luar kota itu dicegah oleh pemikul dari Quraisy. Dan ditantang, kamu mau kemana? Saya mau ke Madinah ikut Muhammad.
silahkan, tapi semua tanggalkan atau kembali ke rumah kembali, tetap jalan. Akhirnya para muhajirin adalah pengungsi sonder modal. Ya, pengungsi sonder modal tetean, sing kulino tuge, kulino wong gede langsung satu. Tapi Rasulullah mempersaudarakan. Satu-satunya muhajirin yang dengan leluasa bisa hijrah bahkan dengan menantang adalah Umar bin Khattab. Kalau yang lain hijrah itu sembunyi-sembunyi, Umar bin Khattab itu enggak. Umar bin Khattab itu orang yang sangat garang. Rasulullah piyambak itu keder. Saking kedernya Rasulullah pada saatnya berdoa kepada Allah, Allahumma a'izal islama bi ahadil umaro ini. Ya Allah, kula nyuwun datang panjenengan menangkan Islam melalui landak salah satu di antara dua Umar. Waktu itu ada dua Umar, Umar bin Khattab dan Umar bin Hisam. Umar bin Hisam yang jahat. Tidak minta dua-duanya. Hanya Rasulullah memberikan hidayah kepada Umar, dan betul-betul Umar ini tokoh yang kerasnya bukan main. Mula wong nek keras itu ya penting. Penting ojo kabeh gremeh. Ya, ojo gremeh ngalah. Penting ada perlunya. Umar bin Khattab justru lain dari yang lain. Kalau umumnya hijrah itu sembunyi karena takut, dicegat oleh. Umar tidak. Begitu dia siap-siap untuk menyusul baginda Rasulullah ke Madinah, dia tawaf dulu. Ya, belum persepati, tawaf dulu, kemudian dia sampaikan. Sampaikan. Wahai Quraisy, ini Umar bin Khattab akan menyusul Rasulullah ke Madinah. Kalau ada di antara kalian yang ingin istrinya jadi janda atau anak-anaknya jadi yatim, ada Umar di luar. Jadi ibu bapak saudara sekalian berbahagia. Pembelajaran Muharram satu, Muharram itu bulan baik bukan bulan jelek. Yang kedua, ada peristiwa hijrah di mana hijrah itu adalah efektivitas melakukan perubahan di tengah umat dengan tanpa gejala. Mungkin paham, mungkin manfaat, dan dapatkan penyempaatan. Bila itu hidayah warahmatullahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang ini pun Bapak Haji Muhawi Satyana ingkang sampun bareng hari tausiah wonten ing pengajian Amba 2017 wonten ing Enjang siang menika sampun jam 11. Nggih. Angin konsumsi ini buatan pun akses kunjung pun buatan ini dapat sedia ya Pak. Ya, buatan ini